Semuanya, kembali lagi kita akan belajar tentang fisika, dalam hal ini ke contoh soal yang tentang listrik DC ya, yang sering ditanyakan. Yang pertama tentang hubungan jumlah muatan dengan kuat arus listrik dan waktu. Oke, uh, jumlah muatan itu Q ya, Q satuannya Coulomb. Kemudian kuat arus listrik itu I, satuannya ampere, dan waktu itu T, satuan SI-nya adalah detik. Hubungannya seperti apa? Ternyata hubungannya adalah seperti ini ya, bahwa I, kuat arus listrik itu sama dengan berapa jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu T. Yang namanya 1 ampere ya, itu ternyata ada banyak muatan sebanyak 1 coulomb yang mengalir per 1 detik ya, per detik ya, seperti itu. Nah, coulomb itu apa sih? Coulomb itu muatan ya, satu dari muatan. Dan muatan itu apa? Dalam bahasa itu charge ya, charge atau muatan. Nah, menyatakan apa? Menyatakan pangkat elektron. Jadi kita kan tahu bahwa dalam dunia listrik, elektron adalah mengambil peran yang sangat penting. Sudah dikatakan juga sebagai faktor utamanya dari listrik ya. Lampu bisa nyala, laptop bisa nyala, ya. Dan bahkan kita komunikasi seperti ini bisa itu karena ada elektron yang mengalir lewat perangkat elektronika, lewat penghantar ya. Baik, nah tetapi yang namanya elektron cuma 1-2 biji kan nggak ada artinya, butuh banyak elektron agar dapat berarti, agar dapat menyalakan perangkat elektronika kita. Nah, seberapa banyak nanti ditentukan dengan namanya besaran charge atau muatan ya. Nanti kita akan tahu berapa nilai besarnya. Nah, definisi 1 ampere itu kalau ada muatan sebesar 1 coulomb. 1 coulomb itu ternyata nanti kalau kita bahas ada banyak banget ya, yang mengalir per detiknya kayak gitu. Nah, dari rumusan singkat ini dapat kita perluas, tentunya bisa misalkan seperti ini ya, mencari T-nya ya. Berarti T adalah Q per I, atau mencari Q-nya, berarti I dikalikan dengan T. Baik, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan seperti ini ya. Dalam waktu 4 menit, arus listrik sebesar 0,2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Berapa sih jumlah muatan yang berpindah? Dalam hal ini satuannya coulomb ya. Kita mencari Q-nya nih ya, berapa coulomb. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan mencari berapa T-nya waktunya ya. Muatan sebanyak 12 coulomb mengalir dalam kawat menyebabkan kuat arus listrik sebesar 0,5 ampere dalam waktu selang berapa detik nih, kayak gitu ya. Dan contoh soal yang ketiga, misalkan muatan sebesar 30 coulomb mengalir dalam 5 menit waktunya ya, dalam satu rangkaian. Yang pertanyaan adalah berapa sih kuat arus listrik yang ada dalam rangkaian tersebut? Tentunya satunya adalah ampere. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu ya. Di sini time-nya adalah 4 menit. Hati-hati, time S itu sekon, detik, bukan menit ya. Sehingga kita perlu mengkonversi. Dan kita tahu bahwa yang namanya 1 menit ada 60 detik, maka tinggal 4 dikalikan dengan 60 detik ya. Temunya adalah 240 detik. I-nya 0,2 ampere ya. Pertanyaannya berapa Q-nya? Dengan rumusan tadi, maka Pak Q sama dengan I dikali dengan T ya. I-nya adalah 0,2 ampere, kemudian T-nya adalah 240 detik. Tinggal dikalkulasi, nanti akan ketemunya berapa nih? 48 ya, 48 coulomb. Nah, kayak gitu. Kita ke contoh yang kedua, yaitu mencari time-nya. Di sini Q-nya 12 coulomb, I-nya 0,5 ampere, berapa T-nya? T berarti gimana tadi? Q per I ya. Nah, ini ya. Maka tinggal kita kalkulasi 12 dibagi 0,5 atau ketemunya 24 detik. Bagaimana kalau mencari I-nya? Nah, I sama dengan Q per T kan? Nah, ini dari awalnya kan seperti ini. Q-nya 30 coulomb, T-nya hati-hati 5 menit, bukan 5 detik ya. Kalau kita konversi 5 menit jadi berapa detik kayak gitu. Berarti 5 dikali 60. Berarti ini adalah 30 coulomb dibagi 300 ya, detik atau 0,1 ampere ketemunya. Inilah yang pertama, itu tentang hubungan antara jumlah muatan dengan kuat arus listrik dan waktu. Selanjutnya kita ke hubungan jumlah muatan dengan jumlah elektron. Ini Q, ini E. Nah, ini yang tadi kita mau bahas ya, yang saya bilang bahwa elektron 1 biji 2 biji aja nggak ada artinya, tapi perlu banyak biji ya, perlu banyak elektron agar berarti ya, agar bisa menyalakan perangkat elektronika kita. Nah, seberapa banyak itu acuannya adalah coulomb ya, atau jumlah muatan atau charge. Nah, hubungannya ternyata seperti ini nih ya, bahwa 1 biji elektron itu besarnya senilai 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Artinya kalau kita balik 1 coulomb ada berapa biji elektron? Nah, berarti tinggal berapa?
1 Coulomb sama dengan 1 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19 elektron. Dan ketemulah setelah kita kalkulasi 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Dan ini gede banget ya, sangat besar. 10 pangkat min 9 pangkat 9 aja miliar, ini 18 berarti mungkin miliar ya, 6,25 miliar biji elektron itu. Itu namanya 1 Coulomb. Satu paket elektronnya sampai 1 Coulomb itu segitu banyak elektronnya. Oke. Nah, kita masuk ke ininya. Contoh soalnya. Misalnya gini, ada muatan sebanyak 0,4 Coulomb mengalir dalam konduktor listrik. Artinya, berapa sih jumlah elektron yang telah mengalir jika diketahui muatan elektronnya nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Oke, tadi hubungannya gimana? 1 Coulomb ada 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Ya. Sorry, ini 1 elektron ya, ini Coulomb. 1 Coulomb ada 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Maka kalau 0,4 Coulomb saja, ya udah tinggal 0,4 Coulomb dikalikan 6,25 dikali 10 pangkat 18. Nanti pasti akan ketemu ya. Oke, itu contoh soalnya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur ya. Alat ukur dari besaran-besaran listrik. Besaran listrik sebenarnya ada banyak, tetapi yang utama yang mau kita bahas ada 3 ya, yaitu voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Voltmeter dikatakannya volt ya, maka itu akan mengukur voltage atau tegangan. Kemudian ampermeter berarti mengukur kuat arus listrik, dan ohmmeter mengukur hambatan ya, hambatan atau R-nya. Alat ukurnya biasa disebut dengan multimeter ya, multimeter atau avometer kalau untuk alat ukur total semuanya ya. Tetapi untuk keperluan praktis tentunya kita hanya memakai voltmeternya saja, ampermeternya saja, atau ohmmeternya saja. Di gambar ini contoh rangkaian elektronika, rangkaian listrik ya, ini simbol baterai, sumber tegangan ya, bisa kita ukur berapa voltage ya, berapa dengan voltmeter. Kita bisa juga mengukur berapa volt ya, untuk masing-masing hambatan beban ini ya, hambatan atau beban ini. Dalam ini L atau lampu ya, ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kita bisa ukur masing-masingnya nih, berapa volt, ini berapa volt, ini berapa volt. Catatannya apa? Wajib terhubung dengan sumber tegangan, baru bisa kita mengukur berapa tegangan di sini, berapa tegangan di sini gitu. Ya, kalau nggak ada baterai ya nggak bakal bisa ya. Kecuali kalau kita mau mengukur air resistance ya, nggak ada tegangan, ini bisa kita ukur berapa hambatannya nih, berapa ohm, ini berapa ohm, ini berapa ohm, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk mengukur kuat arus listrik wajib apa? Wajib dialirkan langsung lewat alat ukurnya, ampermeternya. Maka harus dipotong seperti ini ya, baru dialirkan ke arah ampermeter, baru bisa terukur kuat arus listriknya. Jadi X ini tuh gambaran bagaimana cara mengukur hambatan dan bagaimana cara mengukur tegangan. Hambatan baik ada V atau nggak ada V bisa, tetapi kalau tegangan wajib ada hubungan dengan V ya, kayak gitu. Sedangkan untuk Y ini adalah wakil bagaimana cara kita mencari berapa kuat arus listrik ya, mengukur arus listrik bagaimana caranya menggunakan ampermeter. Caranya seperti ini ya, dipotong kemudian disambungkan dengan ini. Bagaimana kalau misalkan kuat arus listrik yang lewat sini nih, ya udah ini dipotong gitu ya ke ampermeter tadi ya, kemudian dihubungkan sini lagi. Nah, gitu. Itu caranya ya, cara mengukur besaran listrik. Dalam hal ini ada volt, ampere, sama ohmmeter atau avometer atau multimeter. Baik, sekarang kita ke hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff yang pertama tentang kuat arus listrik lewat percabangan. Jadi kita akan menumis seperti yang tadi nih ya. Ini kan ke sana ya. Oh, sorry. Wait. Ya, ini kan sana nih. Ini cabang ya, nyabang kan ke sana sama ke sana. Kayak keran deh, ya kayak keran, ada sumber keran utama, ada sumber pipa utama, ini ke keran 1 ya. Ini ke keran 2, ini ke keran 3 dan seterusnya ya. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini kan. Nah, seperti itu. Tentunya secara logisnya gimana? Kalau ke sini 5 misalkan ya, karena ini dibuka, ini pasti nggak 5 ya, pasti kurang dari 5 kayak gitu. Kalau yang dibuka cuma 1, ya tetap 5, tapi kalau dibuka juga berkurang nanti. Jadi rata sana ke sana ya. Nah, besar kecilnya nanti nilai kuat arusnya gimana? Ya tergantung hambatannya di sini.
Kalau kita buka kerannya gede, hambatannya kecil. Nah, saya deres ya. Tetapi kalau kita buka kerannya dikit aja, yang ada kan dikit nih, kecil ya, maka dapat dikatakan itu namanya kuat arusnya kecil. Dalam hal ini kuat arus air ya. Nah, sebenarnya begitu juga dengan konsep ya, kuat arus listrik itu seperti itu. Kalau hambatannya besar ya di sini ya, maka kuat arus listriknya akan kecil. Dan sebaliknya kalau kuat hambatannya kecil, hambatannya kecil, maka kuat listriknya akan besar kayak gitu. Ya. Nah, kita kembali ke konsep hukum Kirchhoff 1. Percabangan ya. Jadi misalkan saya buat seperti ini ada berapa ya? Dalam percabangan ada 5 ya. Ini yang masuk, ini yang keluar katakanlah ya. Ini yang keluar. Misalkan masuknya 4 sama 5 kan 9 tuh. Maka pasti outputnya ke sana juga akan 9. Ya. Total ini di sini sana di sini yang keluar itu pasti 9. Berapa masing-masingnya? Ya tergantung R-nya tadi. Gimana? Tergantung gimana? Kalau R-nya gede, I-nya kecil. Kalau R-nya kecil, I-nya yang gede ya. Jadi misalkan kalau ini 6, indikator apa? Hambatannya kecil, kerannya dibuka gede gitu ya, dibuka luas, dibuka besar-besaran kerannya. Tapi kerannya buka kecil aja, hambatannya gede ya, maka arusnya akan kecil. Misalkan ini 1 kayak gitu. Dan ini tentunya pasti akan 2 karena totalnya harus 9. Itu namanya hukum Kirchhoff 1 tentang kuat arus listrik pada percabangan ya. Oke. Next. Nah, sekarang tentang hukum Ohm atau tentang hambatan. Ada 2 hal yang mau kita bahas. Pertama yaitu hubungan dasarnya yaitu R sama dengan V dibagi dengan I. Ini hambatan, tegangan, ini kuat arus listrik. Yang kalau kita modifikasi akan menjadi misalkan seperti ini. Mencari I tentunya akan menjadi V dibagi R. Mencari V tentunya adalah I dikalikan R. Umumnya orang hafalnya yang ini ya, ingatnya yang ini. Tapi aslinya dari sini tentang hambatan. Kemudian ada hukum Ohm yang pertama. Seperti ini hubungannya ya. R sama dengan Rho dikalikan L dibagi dengan A. Apa itu Rho LA? Rho itu namanya hambat jenis ya, hambat bahan dari jenis apa nih? Besi kah atau aluminium, tembaga, kayu atau apa ya? Jadi tapi kita ngomongin konduktor ya. Nah, tentunya nilainya berbeda-beda tergantung bahannya. Ya kayak jalan aja deh, ada jalan tol, ada jalan raya, jalan berlubang kan. Beda-beda hambatannya kan. Walaupun sama-sama mobil bisa lewat situ, tetapi apa? Bisa banter sama pelan kan. Nah, itu dalam bahan konduktor namanya Rho ya, atau hambat jenis bahan. Oke. Nah, L itu panjang si kabelnya dan A adalah luas penampang kabelnya si bebannya. Contohnya gini, ini ada kabel, biar gampang saya gambarnya kayak balok kayak gini aja ya. Ini luas penampang nih, ya. Tentunya semakin besar luas penampangnya, jumlah muatan yang melewat itu bisa semakin besar, ya. Artinya apa? Kalau semakin banyak yang lewat, hambatannya berarti kecil, ya. Keran buka besar, hambatannya kecil. Keran buka kecil, hambatannya besar, gitu ya logikanya. Maka dapat dikatakan R itu akan berbanding terbalik dengan si luas penampang A. Semakin besar luas penampang, semakin kecil hambatannya. Semakin kecil luas penampang, semakin besar hambatannya, gitu. Berbeda dengan L nih, L panjang, ya. Semakin panjang, maka hambatannya akan semakin besar. Semakin pendek, hambatannya semakin kecil, ya. Dapat dikatakan R-nya berbanding lurus dengan si L-nya. Dan R juga berbanding lurus dengan Rho-nya, hambat jenisnya ya. Semakin besar hambat jenis bahannya, semakin besar nilai hambatannya. Dan dihubungkan oleh Bapak itu seperti ini ya. R sama dengan Rho L per A. Oke. Kemudian kita akan ke rangkaian ya. Rangkaian ada seri, ada yang paralel dan ada yang campuran. Jadi seri sama paralelnya kita gabungkan. Kita ke hambatan yang seri dulu. Misalkan di sini ada sebuah lampu ya, simbolnya itu seperti ini. Lampu pertama nih, R1 atau lampu 1 ya. Kemudian kita hubungkan nih dengan lampu yang kedua. Ini lampu kedua, lampu ketiga ya. Ini namanya hubungan seri nih ya. R2, R3, R4. Ini namanya seri. Nah, kalau kita mau pengen tahu berapa sih nilai totalnya ya, total hambatannya namanya hambatan pengganti seri ya, singkatnya RS. Gampang banget, tinggal kita totalkan semuanya masing-masing ini. Jadi apa? R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Kalau ada 5 tambah R5 kayak gitu ya. Misalkan kalau ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, berarti apa? 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 itu RS totalnya. Rangkaian seri atau rangkaian pengganti seri ya secara total kayak gitu. Oke, bagian kedua rangkaian paralel dari hambatan. Berbeda dengan tadi seri berurutan, kalau paralel berarti kayak gini. Nah, gini ya. Ini namanya rangkaian yang paralel. Kalau ini plus
plus semua, ini min semua ya. Di lampu yang LED misalkan ya, light emitting diode yang ada plus minnya. Kalau ini plus semua, ini min semua. Kalau yang tadi ya, yang ini tuh ini ya urutan ya. Ini kalau min ini plus, ini min lah, ketemu min lagi, ini plus, ini ketemu min lagi, di sini plusnya kan, plusnya ketemu min ya, kemudian plus lagi, itu namanya seri. Nah kalau paralel enggak ya, plus semua ketemu plus semua ya, min ketemu min kayak gitu. Nah bagaimana dengan ini, misalnya ini R1, ini R2, ini R3, hambatan totalnya bagaimana? Hati-hati, ini seper RP masih ya, hambatan mengganti rangkaian paralel itu seper RP. Jadi kalau kita total misalkan seper R1 ditambah seper R2 tambah seper R3, kalau ketemunya 2/5 gitu ya, maka RP-nya akan menjadi 5/2 kayak gitu ya, kayak gitu, seperti itu. Baik, bagaimana kalau rangkaian paralel dan seri kita campurkan? Contoh gambarnya seperti ini. Ini ada R1 yang diserikan dengan segini ya, banyak. Tapi ternyata ini pun campuran ya. Maksudnya gini nih. Di sini yang 3 layer ini ya, itu ada ini gabungan secara seri ya kan. Lalu hasilnya berapa kita paralelkan dengan yang bawahnya. Jadi gambaran urutannya gini. Kita harus ngukurnya menghitungnya itu dari yang paling kecil dulu, yang sini ya, paling dalam dulu maksudnya ya. Maka kita akan mencari RS1 nih. RS1 ya, rangkaian seri untuk yang pertama. Terdiri dari gabungan antara R2 ditambah R3. Namanya R1, sehingga nanti rangkaiannya akan menjadi kayak gini nih. Ini R1, ini RS1, ini ada R berapa itu? 4 ya, dan ini adalah R5 kayak gitu. Jadi rangkaian totalnya kan seperti itu. Rangkaian penggantinya ya. Nah ini kan paralel ya, sudah tinggal kita substitusikan ke rumusan rangkaian paralel. Gimana? Seper RP ya, seper RP, maka seper RS1 ditambah seper RS2 ditambah seper RS4 ya, ditambah seper RS5, ini berapa kayak gitu. Kalau sudah, nanti RP-nya berapa, sehingga nanti akan menjadi seolah-olah seperti ini. Ini R1, kemudian nanti digabungkan dengan RP ya, kayak gitu. Nanti ketemulah, ini kan seri nih, RS2. RS2 berarti apa? R1 tambah RP ya. Contoh misalkan semuanya 2 gitu ya, ini 2. Maka kalau kita gabungan ini yang atas ini ya, 2 tambah 2 4 ya kan, berarti apa ini 4, ini masih 2, ini masih 2, berarti apa? Seper 4 ditambah seper 2 ditambah seper 2, ketemunya penyebutnya adalah 4. Bagi 4 1 kali 1, bagi 2 2 kali 1, ini 2 ya. Seper RP-nya adalah 5/4, maka RP-nya adalah 4/5 ya. Lalu kita gabungan 4/5 ini dengan yang ini 2, berarti apa? Menjadi 2 ditambah 4 45. Iya benar 4/5 ya. Tinggal dihitung pasti akan ketemu ya. Itulah rangkaian campuran, yaitu seri dan paralel untuk hambatan. Baik, selanjutnya kita ke analisis hambatan kuat arus listrik dan tegangan pada rangkaian tertutup. Lagi-lagi ini kita akan ketemu sumber tegangan, voltage yang di sini ada lem 1, lem 2, lem 3 itu R-nya ya, R2 berarti ini R3, ini R1. Lalu ada saklar, ini saklar terbuka namanya ya, karena nggak nyambung. Nah, untuk analisis juga gimana? Misalkan gini, kalau saklar 1 dibuka, mana yang nyala? Nggak ada yang nyala ya, karena ini kan ini plus nih. Kemana nih? Kan nggak bisa kan? Makanya mentok, nggak bisa nyala semuanya, karena terputus. Bagaimana kalau ini kita tutup, tapi 2 buka? Karena 2 buka, maka lampu yang 1 nggak nyala. Yang nyala mana? Arusnya ke sana kan? Kalau ini tutup ya, ini tutup pasti arusnya ke sana. Lampu 2 nyala, lampu 3 nyala, dan ini kan ke arah sini, kayak gitu. Kalau dua-duanya tutup, ya ini nyala juga. Lalu kita mungkin bahas kuat arus listriknya bagaimana. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi, ini cabang ya, ini cabang tuh. Ini masuk cabang, ini keluar cabang, ini keluar cabang. Ini masuk cabang, jadi kan ini masuk cabang, ini keluar cabang ya, seperti itu. Seandainya ini 5, misalkan ini 2, ini pasti 3 ya. Dan ini berarti 3 ini pasti 2, dan ini bisa 5 lagi gitu. Itu kayak gitu namanya hukum Kirchhoff ya. Nah, perhatikan di sini kan lampu 2 dan lampu 3-nya kan seri. Seandainya sama nih, sama-sama R-nya nilainya sama,
Kalau kita gabung secara seri kan lebih gede kan hambatannya kan. Tentunya semakin besar hambatan harusnya semakin kecil, ya. Seandainya 1, 2, 3 lampu ini identik semua dan saklar 1, saklar 2 kita tutup semua, kalau kita nyalakan, kalau kita hubungan dengan sumber tegangan ini ya, semuanya nyala, hanya saja kuat arus listrik yang masuk lampu 2, lampu 3 lebih kecil dari kuat arus listrik yang masuk ke lampu 1. Sehingga secara fisik nyalanya akan lebih terang lampu 1, ya. Lampu 2, lampu 3-nya akan redup. Bagaimana kalau kita saklarnya ini buka? Kan ini nggak nyala nih, ya. Dan ini seri, hambatan juga sama, maka nyalanya akan tingkat keredupannya atau tingkat kecerahannya akan sama antara lampu 2 dan lampu 3, ya. Ini akibat disusun secara seri. Oke, next. Nah, sekarang hubungan, ini salah judulnya ya. Jadi ceritanya itu ada lampu yang dihubungkan secara seri, lalu kita hubungkan dengan baterai yang kayak tadi ya. Nah, yang dianalisis apanya, berapa sifat listrik, arus listriknya itu, atau berapa tegangannya kayak gitu ya, atau berapa hambatannya totalnya seperti itu. Nah, untuk contoh soal ini kan yang sebelah kiri ini gambar fisik, sebelah kanan gambar bagan ya, sama sebenarnya. Ada 2 buah lampu identik memiliki hambatan masing-masing 3 ohm, berarti ini 3 ohm, ini 3 ohm. Disusun seri ya, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 9 volt, ini 9 volt nih. Yang menjadi pertanyaan, berapa sifat arus listriknya? Kita tahu bahwa I adalah gimana? V dibagi R. Hanya saja R-nya kan ada 2. Kita harus pecahkan dulu karena ini jejer makanya RS. Ya, untuk mencari RS tadi udah tahu, tinggal digambarkan semuanya. Berarti ini R1 tambah R2 kan 6. Berarti ketemunya adalah 9 dibagi 6 atau 1,5 ampere kayak gitu ya. Itu kalau mencari kuat arus listriknya. Lalu bagaimana mencari tegangannya? Nah, cuma ini kasusnya hambatannya itu lampunya dibikin paralel bukan seri ya. Tapi prinsipnya sama ya. Ada 2 buah lampu identik, hambatannya 5 ohm. Maksudnya paralel nih, berarti ini 5, ini 5. Ternyata kuat arus listriknya itu 0,2 ampere. Maksudnya yang dari baterai ya, ke sini 0,2. Ini pasti ke sini juga 0,2. Karena identik pasti ini sini 0,1, ini 0,1 ya. Karena apa? Karena nilai hambatan 1 sama 2 itu sama, R1 sama R2 itu sama. Maka Pak, kalau 0,2 kan di-share secara rata ya. Sini 0,1, di sini 0,1. Yang menjadi pertanyaan adalah bukan ininya, tapi apa? Berapa sih tegangan totalnya kayak gitu ya. Nah, tentunya V kan gampang, I dikalikan R. Nah, I-nya tadi 0,2. R-nya yang berapa? Nah, R-nya kan paralel. Tinggal kita selesaikan secara paralel ya, seper RP kayak gitu. Berarti apa? 1/5 ditambah 1/5, seper R1 tambah seper R2, atau ketemunya 2/5. Berarti RP-nya adalah 5/2 atau 2,5 ohm. Tinggal dimasukin ke sini, ke RP sini ya. 2,5 ohm. 0,2 kalikan 2,5 ketemunya berapa? 0,5 volt. Nah, kayak gitu ya. Itu analisis rangkaian secara menyeluruhnya. Baik, nah sekarang terakhir yaitu tentang rangkaian baterai. Di sini kutub negatif baterai positif, positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, positif ketemu negatif. Ini namanya rangkaian seri baterai. Ya, kalau kita diminta ujung-ujungnya ini A sama B ya, B itu ini ya. Berapa tegangannya? Berarti tegangan total yang disusun secara seri. Ya, di sini ada keterangan 1,5 volt 1000 miliampere hour mAh ya. Maka berapa tegangan totalnya? Yang atas yang volt ya. Tinggal kita jumlahkan semuanya langsung, 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 kayak gitu. Ini gambarnya rangkaian paralel baterai ya. Positif ketemu positif semua. Negatif ketemu negatif semua. Nah, ini namanya rangkaian paralel baterai. Berapa tegangan totalnya? Ya sama ya. Karena ini 1,5 volt, ya udah tegangan totalnya adalah 1,5 volt. Lalu ini rangkaian campuran baterai ya. Ini gambaran contoh dalam kehidupan sehari itu baterai laptop ya. Baik, nah di sini ada campuran ya. Ini kan min plus, ini min plus, min plus. Itu seri ya. Jadi yang atas seri, yang bawah juga seri. Cuma ujung-ujung minnya, ini min ini plusnya, kita gabungkan ya paralel. Jadi di dalam paralel ada seri. Inilah gambaran laptop baterai baterai laptop ya. Jadi kalau kita bongkar ternyata seperti ini ya, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 seperti itu. Dan ternyata
disusun campuran, ada yang serinya, ada yang paralelnya. Kita tahu bahwa kalau seri tinggal ditambahkan langsung, ini berarti 4 tambah 4 tambah 4 12 volt. Ini juga 4 tambah 4 tambah 4 12 volt. Ya udah, berarti apa? Tegangan antara A sama B-nya ya sudah sama, itu 12 volt. Apa sih manfaatnya secara paralel kayak gini? Nah, kalau kayak gini misalkan 1 ampere ya, maka dua layer adalah 2 ampere. Outputnya pasti akan menjadi 2 ampere ya. Ini satu ketemu di sini kan cabang ya. Nah, seperti itu pasti ketemunya adalah outputnya adalah 2 ampere kayak gitu. Nah, secara makna kebermanfaatan 2 ampere berarti apa? Baterainya lebih lama ya, dapat durasinya lebih lama Pak, penggunaannya, atau kuat arus listrik yang diberikan ke sistem laptopnya itu lebih gede ya, yaitu 2 ampere dibanding 1 ampere. Itu maknanya ya. Kurang lebih itu pembahasan kita mengenai FAQ ya, soal-soal yang sering ditanyakan dalam pembahasan mengenai listrik DC. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video-video menarik lainnya.